semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bila pada hari ini, di ujung akhir tahun ini, kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Di bulan Januari sampai bulan Desember ini, tetap Tuhan beri yang terbaik buat kita. Mujizat-mujizatnya terus ada buat kita. Setiap hari kita merasakan kasih yang luar biasa, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari sampai hari ini Tuhan. Di ujung akhir tahun ini Bapa, kami tetap mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Bapa, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan kerinduan kami Bapa. Ini hati kami, hidup kami Tuhan, ini pikiran kami mau fokus kepada-Mu Bapa, mengeluh-ngeluhkan Engkau, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami, penyertaan-Mu selalu ada Yesus. Ya lama-lama ya syukur, lama-lama ya syukur, lama-lama ya syukur. Terima kasih Tuhan.
Sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, Engkau memberi yang terbaik buat kami. Engkau memberikan berkat yang luar biasa Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu selalu ada buat kami Yesus. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Kami mau tetap bersama dengan Engkau, berjalan bersama-Mu Yesus. Kami percaya ada mujizat. Setiap perjalanan kami bersama dengan Engkau selalu ada mujizat Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau lebih lagi mengeluh-ngeluhkan nama-Mu Bapa, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami serahkan ibadah dari awal ke akhirnya nanti Bapa, di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Yes, berikan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan sampai hari ini di akhir tahun, angkat tangan kita buat Tuhan. Berikan berkat juga buat sebelah kanan kiri kita. Katakan Engkau diberkati, Engkau diberkati, Engkau diberkati. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan lebih lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Semua diberkati Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan ruang waktu untuk memberikan cinta kasih Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara dari bulan Januari sampai Desember ini. Saya berikan ruang waktu kesaksian, mungkin ada yang mau langsung maju, kami persilakan. Kalau tidak ada yang maju, saya tunjuk saudara. Boleh ya saudara? Harus siap ya saudara memberikan cinta kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya minta siapa ini saudara? Saya minta tolong keluarga dari Pak Bibit dan Mbak Utami untuk maju ke depan memberikan kesaksian yang luar biasa. Seluruh keluarga ya, maju ke depan. Mari. Salam, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Kalau diceritakan semua tidak akan habis, waktunya habis, dan saya bersyukur. Intinya Tuhan Yesus itu sangat baik dalam keluarga kami. Saya yang menyaksikan sedikit saja saudara pertolongan Tuhan yang keluarga saya alami beberapa hari yang lalu. Ini mujizat. Ada tetangga saya datang ke rumah. Waktu itu setelah Mbak Rini pulang dari rumah saya dan Pak Irman, ada tetangga ke rumah mau nangis-nangis. Saya tahu sebenarnya apa yang dia alami, tapi saya pura-pura tidak tahu. Dia cerita, saya hanya dengarkan. Ternyata benar, anaknya itu hilang sudah beberapa hari. Terus saya bilang, gelem tak doa, bilang mau. Saya berdoa dengan begini, jikalau dia ada di utara, kembalikan dia. Kalau dia ada di selatan, kembalikan dia. Ternyata benar saudara. Malamnya jam 9 itu anaknya itu pulang. Padahal sudah disebar saudara beritanya. Mulai dari Andika, mulai dari Facebook itu sudah disebar. Tapi puji syukur, dan hari ini tadi saya datang ke sini, di pagar itu dikasih sayur-sayuran ya. Saya sangat bersyukur, sangat luar biasa. Tuhan kalau pakai keluarga kami keluarga yang sederhana menjadi keluarga yang luar biasa untuk menolong, walaupun saya sebagai laki-laki penuh kekurangan untuk membawa keluarga kami semakin. Intinya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sedikit saya tambahkan ya, tetangga saya itu sudah hampir 1 bulan ya Bang ya, tidak pulang karena dia tidak tahu kenapa. Dia lagi hamil, istrinya yang ada di rumah, ada 2 orang anak dan istrinya hamil. Tiba-tiba 1 bulan ini dia tidak pulang, tetapi tiba-tiba sore itu dia nangis-nangis. Akhirnya didoakan sorenya, puji Tuhan, malamnya itu loh katanya dibuat gelisah sama, tidak tahu dia pengen pulang, puji nama Tuhan.
besoknya orang tuanya senang sekali. Jadi setiap hari sama ibunya itu kami diberi sayuran, ibu bapak ibu ya. Kami ada terong, dikasih terong, tadi pagi ada gambas, besoknya apalagi saya tidak tahu ya bapak ibu ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus, ketika dia mengalami mujizat ketika didoakan oleh kami pada saat itu. Bukan kami, tetapi Tuhan Yesus yang membuat gelisah Bapak ini untuk dia boleh pulang. Dan mujizat juga yang boleh kami alami, kado Natal, kado di tahun 2023 yang kami alami, kerinduan saya bersama dengan suami, di mana kami rindu untuk berdoa syafaat setiap pagi bersama keluarga. Puji Tuhan, di bulan-bulan ini sudah kami alami ya Bapak Ibu. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus. Itu sudah kami kumpulkan lama sekali. Untuk kami rindu, kami berempat bisa berdoa pagi bersama. Puji nama Tuhan, beberapa bulan ini sudah kami alami dan sudah kami kerjakan. Sungguh kami alami damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, itu kesaksian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa kesaksiannya. Dan untuk selanjutnya, apakah sudah ada yang mau maju langsung? Kalau belum ada, saya pilih ya saudara. Kami persilakan Bu Rusita untuk memberikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami saat pagi hari ini untuk mengisi cinta kasih Tuhan. Bagaimana dalam tahun 2023 ini banyak kebaikan dan mujizat yang kami alami dalam keluarga kami. Dan saya berkumpulkan anak saya yang terkecil ternyata dalam tahun ini sudah lulus dan bisa bekerja, dan puji Tuhan dia sekarang belum bisa sekolah lagi tanpa biaya. Itu suatu mujizat yang luar biasa Tuhan terjadi di dalam keluarga saya. Dan satu lagi saudara, saya berkumpulkan selama ini, suami saya sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi segala kebutuhan kami, dia sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu suatu mujizat yang luar biasa yang saya alami. Tetapi untuk melangkah ke gereja, suami saya masih malu ya, karena selama ini dia di musola. Jadi kalau dia waktunya mau prayer itu langsung mengajak saya keluar untuk menghindari dia sholat gitu. Itu yang ya sesuatu masih jadi hukuman bagi saya. Tapi puji Tuhan, dia sudah mengakui bahwa Yesus sebagai Juru Selamatnya. Puji Tuhan, itulah yang saya saksikan. Begitu baiknya Tuhan pergumulan selama ini. Saya berkumpulkan hampir 38 tahun, tapi puji Tuhan sudah Tuhan jawab, meskipun untuk melangkah ke gereja belum terlaksana, tapi saya percaya bahwa seluruh keluarga kami bisa melakukan. Puji Tuhan, itu yang bisa saya saksikan. Dan kesempatan pada pagi hari ini saya mohon maaf kalau ada salah kata yang selama ini saya sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan. Saya mohon maaf kepada Ibu Gembala dan jemaat semua. Dan satu kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah kerjakan hal yang luar biasa yang tidak mungkin bagi manusia, pasti bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk selanjutnya kami persilakan dari keluarga muda saudaranya, untuk keluarga dari Pak Priyo dan Bu Lastri untuk memberikan kesaksiannya. Kami persilakan.
Salam saudara, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat Natal dan mengucapkan tahun baru 2024. Berkat yang kami terima pada tahun 2023, dan keluarga kami diberkati dengan kelahiran seorang putra yang lahir pada 30 Juni. Kami mengucap syukur sekali karena kami juga menantikan dan juga pada tahun 2023 ini dengan sungguh luar biasa juga memberkati di dalam kami juga pekerjaan kami semuanya diberikan kelancaran, bahkan apa yang mungkin kami dulu tidak mungkin semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih. Iya, terlalu banyak ya kebahagiaan Tuhan buat keluarga kami. Kami bersyukur apa yang dikatakan suami kami, suami saya coba itu sungguh luar biasa berkat Tuhan di akhir tahun 2023. Bahkan apa yang menjadi doa saya, doa seorang istri ya, mungkin saya pun lupa, tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau awal menikah dulu ya, saya itu punya kerinduan untuk suami saya bisa sekolah lagi, tapi dia banyak pertimbangan enggak sampai akhir tahun kemarin juga ada kesempatan ya, tak suruh terus enggak mau, ya wis lah terserah, saya cuma gitu. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mau ya, akhirnya dan nanti main sopo ya Tuhan Yesus tapi gitu. Akhir singkat cerita akhirnya mau ya, dan puji Tuhan tiap kali apa yang dibutuhkan Tuhan itu menyediakan. Rasanya uangnya sopo ya kok bisa ya, ternyata benar Tuhan itu luar biasa, terlalu baik ya buat keluarga kami. Kalau kami ada hingga di akhir tahun ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan menonton tahun baru. Bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan, kami minta maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Berkat selalu ada di dalam keluarga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk selanjutnya kami mempersilakan dari keluarga Pak Eko Setiartanto dan Bu Gili untuk maju ke depan memberikan kesaksiannya. Salam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada keluarga kami. Sama seperti keluarga yang lain, jadi selama tahun 2023 ini pernyataan Tuhan luar biasa. Terus ada yang paling luar biasa itu di antara semua mukjizat, ada 2 mukjizat yang menurut keluarga kami itu Tuhan kerjakan luar biasa. Yang pertama, minta tolong istri saya aja. Ini lempar batu di tangan. Baik, yang pertama di awal tahun begitu ya Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, tahun 2023 merupakan pergumulan kami, keluarga kami untuk anak kami melanjutkan kuliah gitu ya. Mungkin ini sudah pernah kami saksikan di wanita. Pada saat itu dia tidak mau kuliah gitu ya. Dengan segala pergumulan yang ada, kami bersama dengan suami sepakat, khususnya saya melakukan doa puasa, dan Tuhan kerjakan tepat pada waktunya.
dia memiliki dua kesempatan untuk bekerja atau kuliah. Kesempatan untuk bekerja didapatkan persyaratan yang sangat mudah karena dia memiliki beberapa banyak sertifikat sampai di Jawa Timur. Tetapi saya hanya mengandalkan Tuhan di situ, keinginan kami supaya anak kami untuk boleh kuliah melanjutkan pendidikan. Saya melakukan doa puasa, terus kemudian kami sepakat, dan akhirnya dengan begitu mudahnya Tuhan membalikkan semuanya. Dan khususnya saya berusaha untuk mencari kesempatan begitu ya yang sudah diberikan dengan beasiswa. Si Tia nggak tahu kalau saya diam-diam membuatkan suatu draft kayak portofolio seperti itu, menceritakan mulai keadaannya dari awal sampai akhir. Saya seolah-olah menjadi Tia, dan akhirnya beasiswa yang pertama didapatkan, beasiswa yang pertama gagal, tetapi untuk yang beasiswa kedua Tuhan kerjakan di situ, dan akhirnya bisa masuk kuliah tanpa biaya sepeser pun. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di situ kami ketika mendapatkan berita itu, saya yang di webnya di situ, saya mencari di situ belum ada pengumumannya, tetapi pada saat itu dia sendiri yang memberi kabar di situ, mah lihat di web sudah keluar, namanya ada di nomor 1 atau 2 ya, lupa, 1 atau 2, dengan yang harusnya membayar 23 juta untuk masuk di kuliah, sepeser pun kami tidak mengeluarkan biaya itu, karena Tuhan telah mengerjakan bagiannya, dan kami yakin semuanya juga akan terjadi pada Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ya, jadi kalau Tuhan sudah mengerjakan pasti yang terbaik. Yang pertama memang gagal, karena itu beasiswanya separuh-separuh. Jadi ternyata Tuhan kasih yang lebih baik. Kegagalan bukan berarti kekalahan dan berakhir buat kita, tapi yang penting kita mau berusaha, kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan kerjakan yang terbaik. Yang kedua, ini luar biasa, jadi Tuhan kerjakan buat saya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita sama Bapak juga bahwa saya kerampokan, saudara ya. Jadi pulang kerja, saya dihadang oleh 5 orang dengan bersenjata, dan itu saya sudah pasrah. Itu di tempat sepi, saya sudah pasrah. Memang saya habis ambil uang di ATM, dan saya sudah pasrah. Kalau saya memang diambil Tuhan, saya serahkan hidup saya gitu. Berarti tugas saya sudah berakhir. Saya cuma bilang sama Tuhan itu, tugas dalam pelayanan maupun tugas untuk mengurus keluarga. Saya pikir seperti itu. Akhirnya saya pasrah aja. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti Tuhan ada jalan. Jadi akhirnya meskipun saya sedikit luka, terus saya kehilangan uang, tetapi Tuhan luputkan saya dari mara bahaya itu. Akhirnya karena kejadian itu, terus ada celah, akhirnya saya bisa melarikan diri. Dan di situ sampai detik ini teman saya terhilang-hilang. Jadi teman polisi saya cerita, "Loh, kamu kok bisa? Padahal kalau secara nalar itu kamu harusnya mati," gitu kan. Puji Tuhan, saya berarti Tuhan masih ada tugas buat saya untuk saya melanjutkan hidup saya. Saya harus melayani Tuhan lebih lagi, dan juga terlebih membawa keluarga saya lebih dekat sama Tuhan. Ya. Dan akhir dari kesaksian kami, apabila ada salah ataupun kata dari perbuatan keluarga kami yang menyakiti Bapak Ibu Saudara, jemaat di PDI Galilea, kami mewakili keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap mohon dukungan doanya. Ternyata kalaupun tahun 2023 kami bisa menikmati mujizat, dan masih ada satu tugas lagi untuk tahun depan. Si Ceris juga mau masuk kuliah, jadi masih ada pergumulan demi pergumulan terus kita hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melewatinya. Haleluya. Selamat Natal tahun
Sungguh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat sedikit pun saudara, karena segala yang terbaik Tuhan kasih buat kita. Tepat pada waktunya. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kami persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Dan selalu Tuhan, selalu Engkau menolong kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Kau tinggalkan kami. Karena di saat kami bersama dengan Engkau Yesus, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, pasti ada berkat. Itu yang akan kami pegang terus Tuhan. Hiyalah balaya sikira, balaya sikira. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Dari musim ke musim Tuhan, dari waktu ke waktu Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Hidup kami milik-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah sesuai dengan rencana-Mu.
Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan yang membuat kami terheran-heran atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sangat mengasihi kami, mencintai kami, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau Allah sangat mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas mujizat-mujizat yang Tuhan masih berikan dan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh mengalami apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami dengar, tidak pernah kami timbul dalam hati kami. Semuanya Tuhan sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selamanya sampai selamanya ya Tuhan. Begitu Tuhan Engkau menyayangi kami, kami spesial di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, lebih lagi kami hendak mendengarkan pesan dari Engkau Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang hendak Kau sampaikan pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dengan urapannya daripada Engkau ya Tuhan, sehingga perkataan yang keluar dari lidah-Mu lebih berhamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga setiap Tuhan perkataan itu boleh memberkati dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Dari pertengahan sampai akhirnya ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara penuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kita bisa kembali lagi berkumpul bersama tempat ini di hari yang terakhir di tahun 2023, sebuah hari yang momen yang kita tunggu-tunggu. Besok hari kita sudah memasuki tahun yang baru. Sebelum saya mulai firman Tuhan, seperti yang kemarin kita yel dulu, yel begini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya nggak akan panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan, karena kita sudah mendengarkan banyak kesaksian. Itu sebenarnya sudah mewakili firman Tuhan pada hari ini. Namun pada hari ini dengan judul atau tema khotbah pada hari ini adalah Ebenezer. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, kita akan sama-sama buka di dalam 1 Samuel ayat 7, pasal 7 ayat 12. Pada hari ini saya nggak bikin PowerPoint karena memang cuma sedikit firman Tuhan. 1 Samuel pasal ke-7 ayat ke-12. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1 Samuel pasal ke-7 ayat ke-12. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan baca ayat ini dalam ketuan ketiga. 1 Samuel 7 ayat ke-12. 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekarang saya bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, di sini kita harus memahami Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Samuel mendirikan sebuah tugu peringatan.
sebagai ucapan syukur atas kemenangan bagi umat Israel, bagi kemuliaan Allah, dan sebagai tanda kemenangan Allah buat semangat bagi orang Israel. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel mendirikan sebuah batu, tugu peringatan. Berarti tentunya ada peristiwa, pastinya dong. Ada peristiwa untuk memperingati, untuk mengingatkan ini loh, tugu peringatan Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Berarti ada sebuah peristiwa di balik itu. Di situ ada sebuah peristiwa di mana pada saat itu, kalau Bapak Saudara melihat di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya juga, bangsa Israel pada saat itu sedang takut-takutnya kepada orang-orang Filistin. Di sana bangsa Israel itu mengeluh kepada Tuhan, sedih sama Tuhan, karena takut sama orang-orang Filistin. Bahkan selama 20 tahun mereka bersedih. Di situ ditulis mereka bersedih kepada Tuhan selama 20 tahun. Seolah-olah itu kelihatannya Tuhan meninggalkan umat Israel. Nah, pertanyaannya, apakah betul Tuhan meninggalkan umat Israel? Apakah betul Tuhan meninggalkan umat Israel? Setelah diselidiki ternyata di situ mereka memang bersedih. Mereka berseru pada Tuhan, tolong saya, tolong saya. Tapi itu ternyata cuma di luarnya saja. Mereka bersedih sama Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hati mereka tidak cari Tuhan. Mereka malah justru sebaliknya. Mereka tidak menyembah Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Jadi cover mereka cuma seolah mereka butuh Tuhan, tapi dalam hati mereka meninggalkan Tuhan. Buktinya apa? Di ayat yang ketiga, Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Mereka berkata mereka butuh Tuhan, cari Tuhan, sedih sama Tuhan. Tapi ternyata di kehidupan mereka hidupnya gimana? Mereka menyembah berhala, ilah-ilah asing, bikin patung lah, dan sebagainya. Itu kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah, lalu akhirnya bangsa Israel bertobat. Setelah dikasih Samuel, mereka bertobat, mereka menyingkirkan berhala-berhala, ilah-ilah Allah mereka. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayat ke-7, 8, mereka berpuasa pada Tuhan, bertobat, berbalik, berpuasa, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah orang-orang Filistin kalah. Umat Israel menang. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel. Nah, di sini intinya adalah poin yang dapat kita pelajari adalah ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka dikasih peringatan oleh Samuel, mereka bertobat sepenuhnya, terus mereka balik kepada Tuhan ke jalan yang benar, percaya sama Tuhan. Tuhan jawab doanya, Tuhan yang menyingkirkan orang Filistin, Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita bilang, saya kan nggak menyembah berhala-berhala, nggak seperti bangsa Israel, saya nggak sembah patung, saya nggak sembah-sembah yang ilah lain seperti bangsa Israel dulu. Tapi hati-hati Bapak Saudara, berhala itu nggak cuma tentang sembah patung, tapi bisa jadi apa? Uang, kesuksesan, tahta, kekuasaan, handphone juga bisa. Pokoknya hal-hal yang buat kita jauh
hal-hal yang buat kita berbalik dari Tuhan itu bisa menjadi berhala. Kalau kita sadari ternyata hidup kita ini nggak sepenuhnya kepada Tuhan, langsung saja bertobat, berbalik kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, karena pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sama seperti Tuhan menjawab doa-doa bangsa Israel. Mereka dikepung orang Filistin, mereka takut mau diserang. Tapi karena mereka bertobat, mereka menghilangkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka kembali kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Nah, pada hari ini kita sudah di hari terakhir tahun 2023. Tentu saja waktu sangat berjalan cepat, nggak terasa sama sekali. Kita sudah berada di akhir tahun dan besok sudah kalender baru tanggal 1 Januari 2024. Tinggal hitungan hampir berapa jam ya. Di tahun 2023 kita pasti mengalami banyak sekali gelombang hidup, jalan yang kita lalui. Tadi sudah disaksikan keluarga-keluarga tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bibit, itu cuma sedikit, tapi sepanjang tahun lihat berapa banyak proses yang kita alami, berapa banyak pergumulan yang kita alami, tantangan, masalah hidup, beberapa proses yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati. Tapi dari semua kesaksian, nanti kita juga akan mendengar kesaksian setelah firman Tuhan. Setelah banyaknya kesaksian yang telah kita dengar sepanjang tahun 2023, ada satu hal yang perlu kita pahami di sini. Satu hal, seberapa besar masalahmu, seberapa besar pergumulanmu, seberapa besar tantangan di depanmu yang telah kita lalui di tahun 2023, yang paling penting adalah Tuhan itu menyertai. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu Saudara masih ada di tempat ini, berdiri, masih bisa bersaksi di tempat di mimbar ini. Itu berarti tanda Tuhan masih menyertai. Tuhan masih ada buat kita. Ebenezer. Sampai di sini di akhir 2023 Tuhan sudah menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Atau mungkin di 2023 Bapak Saudara mungkin mengalami tahun yang hebat. Di 2023 Bapak Saudara merasa sangat diberkati. Oh, usaha makin ramai, pekerjaan makin sukses, jabatan terus-terus naik. Nah, itu juga karena Tuhan menyertai. Itu juga karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, oh itu semua karena kerja keras saya. Karena kerja keras saya pagi sampai sore sampai malam bekerja, saya sampai naik tingkat, itu semua karena saya. Enggak. Itu kalau tanpa Tuhan menyertai, kita nggak akan bisa sampai di titik saat ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau saya boleh sedikit kesaksian, saya juga mau kesaksian. Kesaksian saya pada tahun ini ada satu pergumulan yang sangat berat, sangat berat. Sejak dari S1 sangat berat sekali. Satu hal adalah saya kembali ke tempat ini. Nah, itu satu pergumulan yang sangat berat menurut saya. Kenapa? Pada saat saya sekolah kitab, jujur Bapak Ibu, saya pengennya ya praktek aja lah, praktek lagi, keluar kota lagi. Juga teman-teman
Saya juga pernah sekali praktek di Bali di GPD Tabanan. Bapak sudah tahu Tabanan di Bali, saya tari, sana butuh main musik, mau nggak ke sana? Di sana diambil enak gitu. Jujur dalam hati saya aku sebenarnya pengen praktek aja lah. Tapi sebenarnya itu bukan karena tulus karena saya pengen praktek, tapi saya pengen kabur. Bukan kabur sih, benar-benar saya ingin mengulur waktu. Saya takut. Jujur saya sangat takut untuk kembali ke tempat ini. Kenapa? Saya takut kembali ke tempat ini karena pasti saya akan berdiri di tempat ini, berdiri di mimbar ini. Itu yang saya takutkan dulu. Kenapa? Yang saya takutkan adalah saya takut saya nggak bisa memenuhi ekspektasi Bapak Ibu Saudara. Saya takut kalau Bapak Ibu Saudara melihat Bapak Gembala, terus Bapak Saudara melihat saya, kok gini ya, tuh saya takut juga. Saya takut apa yang saya sampaikan, sikap saya, kata-kata saya itu ternyata nggak sesuai ekspektasi, jauh. Itu yang saya takutkan. Makanya saya pengennya pergi aja lah, praktek aja lah, nggak usah balik. Tapi di sisi lain, saya mau lari kemanapun, saya pasti intinya juga akan kesini. Saudara berdiri di sini juga. Saya takut melihat Bapak Ibu. Saya takut di tempat ini. Saya takut kalau ternyata firman Tuhan saya sampaikan itu salah. Ternyata itu enggak berkenan dari Bapak Saudara. Ternyata saya menyakiti Bapak Saudara. Saya takut sangat takut, besar sekali ketakutan saya. Saking takutnya di sekolah kita, kerjaan saya ya doa tiap hari gitu. Sama teman-teman saya juga heran, terus ngapain tuh dek doa tiap hari tiap malam? Mereka senyum-senyum, mau praktek senyum. Nah, saya mau kembali, beban saya sangat berat. Tapi puji Tuhannya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saya bisa berdiri di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu kalau enggak Tuhan menyertai, saya enggak mampu. Saya enggak bisa. Bapak Saudara tahu lah sendiri, saya sebelum masuk sekolah Alkitab, saya orangnya pendiam, nggak bisa ngomong, apalagi berdiri di tempat ini. Nggak bisa, jujur nggak bisa. Mungkin Bapak Saudara bisa main musik kok. Beda, serius ini beda. Main sama berdiri di tempat ini beda. Tekanannya beda. Tapi karena Tuhan menyertai, sampai saat ini Tuhan sudah menolong saya. Tuhan beri kekuatan saya, mengubah saya yang awalnya nggak bisa ngomong, sekarang saya lumayan lah bisa ngomong. Dulu saya gagap, benar sangat gagap. Ajar lah, udah cowok introvert lagi, udah enaknya di kamar aja lah, main, diem di kamar. Itu orang introvert itu. Tapi mau nggak mau saya harus bisa ngomong, saya mau ngomong. Itu adalah pergumulan saya. Namun saat ini saya mengerti, terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Besok sudah tahun 2024, kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita nggak akan tahu nasib kita gimana, pekerjaan kita gimana,
sekolah kita gimana besok, nanti masa depan anak-anak kita gimana, kita nggak ada yang tahu. Namun yang harus kita tahu, kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau pada tahun 2023 Tuhan sudah menolong kita sampai di detik ini, maka sudah seharusnya kita nggak perlu takut lagi menghadapi besok hari. Kita nggak usah takut lagi menghadapi tahun yang baru. Apalagi tahun depan bulan Februari tanggal 14 pemilu. Ada pemilu, akan ada presiden yang baru. Pasti sudah banyak lah. Kita mungkin takut, siapa yang memimpin nanti, yang akan memimpin bangsa Indonesia ini. Tapi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Siapapun memimpin yang akan presiden yang akan nanti melantik nanti jadi presiden, yang paling penting adalah Tuhan menyertai. Yang paling penting Tuhan itu pasti menyertai. Siapapun nanti pemimpinnya, kita berdoanya, Tuhan tolong sertai bangsa kami, sertai pemimpin kami, sertai hidup kami Tuhan. Itu yang paling penting. Bapak Saudara masih ingat caption khotbah saya yang temanya jangan khawatir? Ada yang masih ingat gak? Saya taruh sebuah kalimat sedikit panjang. Ada yang masih ingat? Seperti ini ya, saya ingatkan kembali. Punya rasa khawatir, takut itu wajar. Tetapi hidup dalam rasa khawatir itu yang tidak wajar. Apalagi menghidupi rasa khawatir itu lebih tidak wajar. Sekali lagi, punya rasa khawatir, rasa takut itu wajar. Tapi kalau hidup dalam rasa khawatir itu yang tidak wajar. Apalagi menghidupi rasa khawatir itu lebih tidak wajar. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih oleh Tuhan, kita akan menutup tahun yang baru dan besok akan memulai tahun yang baru. Taruh segenap hidup kita kepada Tuhan. Taruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kasih kepercayaan kepada Tuhan itu sepenuhnya. Jangan pernah ragu sama Tuhan. Jangan pernah bimbang sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti menyertai. Ada sebuah lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, tetapi Tuhan gak pernah janji jalan hidup kita selalu rata. Tuhan gak pernah janji jalan kita selalu lurus. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai. Tahun 2024 Tuhan pasti menyertai. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu berkat kemurahan. Kita ada sampai saat ini itu semua karena berkat kemurahan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, luar biasa. Sampai pada hari ini kita bisa beribadah, berkumpul bersama, memuji Tuhan, bisa menyenangkan dari Tuhan, menyembah Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan.
kita sepanjang tahun kita renungkan itu semua karena berkat kemurahan Dia. Apa yang terjadi di tahun 2023 itu karena Tuhan sudah menyertai. Kita renungkan kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan
yang kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kepada kami semua. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih, Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa menghitung pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bisa melewati hari-hari kami, suka duka, susah dan senang, sakit maupun sehat, kekurangan maupun kelimpahan boleh kami lalui bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan hari ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menolong dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kuduskan semua yang kami lakukan biar menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya kami akan menyerahkan acara baik kesaksian dan makan bersama dengan jemaat dalam perjamuan kasih untuk juga memberkati kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan menyaksikan sedikit kebaikan Tuhan. Saya panggil keluarga saya, ibu saya, anak saya. Mari kita ke depan. Ayo lebih cepat lebih baik karena waktunya sudah berjalan. Victor juga, Lila, punya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Kamusnya Tuhan selalu baik. Dan apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bisa melewati hari demi hari sampai di hari yang terakhir di bulan Desember di tahun 2023. Kami masih bisa berdiri di tempat ini semua karena Tuhan. Dan kami bersyukur tahun ini kami sudah mendapatkan tambahan keluarga. Anak Wito, saudara ya. Saudara jangan berkecil hati kalau punya anak jagoan, nanti akan mendapat anak Wito. Dan yang sudah mendapat anak Wito, jangan berkecil hati nanti mendapat jagoan juga. Dan ini sudah ada anak Wito, masih 2 yang belum, masih panjang ini saudara ya. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik anak Wito untuk kami. Puji Tuhan, di tahun ini itu berkat Tuhan yang kami nikmati. Dan saya bersama keluarga, kami mohon maaf ya kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini di Galilea khususnya. Mungkin dalam perkataan kami, dalam menyampaikan firman, tingkah laku kami bersama keluarga anak-anak kami menyakitkan hati Bapak Ibu Saudara. Kami mohon maaf ya. Karena kami bukan manusia yang sempurna, kami banyak kekurangan dan kami mau belajar untuk terus memberi yang terbaik untuk Tuhan dan memberi yang terbaik untuk jemaat-jemaat yang ada di Galilea yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kesempatan ini juga saya bersyukur karena saya cuma punya saudara 2.
Satu maksud saya yang nomor satu. Saya punya adik satu-satunya, saudara. Bukan kebetulan hari ini juga bersama kami untuk beribadah bersama. Kami panggil keluarga adik saya. Silakan maju ke depan. Inilah keluarga adik saya yang dari Malang. Kalau adik saya lengkap ya, ada cowok dan cewek. Tapi kalau saya 3 jagoan. Nah inilah keluarga kami. Puji Tuhan, terima kasih bisa bergabung adik saya yang super cerewet ini. Super cerewet tapi baik hati. Yang terus menyupport saya, mendukung saya. Kalau ada apa-apa ya ini sudah. Yang terus mendukung saya. Luar biasa. Terima kasih dan saya akan menyanyikan pujian bersama keluarga saya. Semusim berlalu. Semusim berlalu. Tolong catatannya barangkali. Lah ini penyanyinya. Sampai ini karena suara saya serak-serak. Tuhan di Galilea yang terus mendukung kami. Saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa melayani tanpa saudara. Semua karena Tuhan. Ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Shalom.
Tibalah saatnya kita memberikan persembahan untuk yang bertugas, kami persilahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Saudara. Biarlah Tuhan sendiri akan mengembalikan berkat kali ganda sesuai janji Tuhan pada kita, namanya percaya pada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih Mas Agi yang pada pagi ini menyampaikan isi hati Tuhan, mengingatkan kita kembali bahwa kita ada sebagaimana ada hingga penghujung tahun 2023 ini semua karena pernyataan Tuhan. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong kita semua. Nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman dalam 1 minggu ke depan ada di studio kerja. Ya, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan dan melihat di depan. Shalom, kelegaan mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi, sekali jam 4:30 pagi. Doa pujian penyembahan, sekali Kamis jam 6:30 malam.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara telah memperhatikan atau mendengarkan pengumuman dalam 1 minggu ke depan. Jadi minggu depan kembali lagi kegiatan gereja kembali seperti semula, ya. Setiap jam-jam ibadah kembali seperti semula. Bapak Ibu Saudara, ada tambahan dari titipan atau dari tim atau komisi remaja pemuda, bahwa nanti semua remaja pemuda setelah ibadah diharapkan tetap tinggal, ya. Karena pemuda remaja nanti sore jam 6 sore ada kegiatan di tempat ini, ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi keluarga muda yang bisa ikut, monggo, terbuka. Acaranya apa? Nanti kita mengikuti komisi remaja dan pemuda. Nama Tuhan, itu aja untuk pengumuman dan pengumuman tambahan. Nama Tuhan, Bapak Saudara, kita jangan tinggalkan tempat dulu. Kita akan menikmati berkat Tuhan secara jasmani, ya. Sambil menikmati berkat Tuhan yang akan dibagikan panitia, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang akan diberikan untuk saudara-saudara kita bisa menyaksikan cita kasih Tuhan. Tapi sebelum kita menyaksikan atau mendengarkan kesaksian, kita akan berdoa untuk doa berkat supaya kita berkenan kepada Tuhan. Berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdiri sebentar. Nanti saudara jangan pulang ya, sudah di belakang disiapkan menu sehat, saudara ya. Untuk dari kita, untuk kita akan akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong dalam ibadah kami di tutup tahun hari ini. Kami percaya setiap kami yang sudah datang kepada Tuhan, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kau memberkati agenda sepanjang minggu ini. Kau memberkati ibadah awal tahun besok pagi jam 7 di tempat ini. Biarlah semua jemaat mengakhiri tahun bersama Tuhan dan mengawali tahun baru juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan juga menolong kota, bangsa kami. Tuhan juga memberkati. Bahkan semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, Tuhan juga sudah memberkati. Sebentar kami akan melanjutkan acara perjamuan kasih dan melanjutkan kesaksian. Tuhan tolong supaya kami semua bisa menikmati kesaksian yang ada, supaya dengan kesaksian kami boleh dikuatkan, kami bisa diberkati satu dengan yang lainnya. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati pekerjaan, usaha bisnismu, sekolah, kuliah dan pelayananmu. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama, katakan